guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama gua Kenichi. Apa kabar semua? Semoga teman-teman sehat-sehat semua ya. Oke, hari ini gua pengen sharing sesuai judulnya. Topik hari ini adalah Ikigai. Coba teman-teman bayangin atau flashback apa yang udah teman-teman lakuin hari ini. Apa hal itu bikin teman-teman bahagia? Oke, sebelum masuk ke topik, gua pengen tanya ke teman-teman semua 4 pertanyaan. Yang pertama, apakah teman-teman udah ngerjain hal yang teman-teman suka hari ini? Atau apakah teman-teman udah ngerjain hal yang teman-teman kuasain atau expert? Atau apakah teman-teman udah ngerjain hal di mana teman-teman dapat bayaran yang sesuai atas hal yang teman-teman kerjain itu? Atau apakah teman-teman udah ngerjain hal yang bermanfaat bagi banyak orang? Kalau jawabannya yes untuk keempat pertanyaan tadi, maka selamat buat teman-teman semua karena kalian udah nemuin ikigai kalian. Kalau jawabannya no untuk salah satu pertanyaan tadi, simak video ini sampai habis ya. Oke, teman-teman, banyak orang di luar sana taunya cuma main, sekolah, kerja, merit, jalan-jalan, tiba-tiba mereka udah tua, sakit, dan meninggal gitu. Apa cuma sesimpel itu kehidupan kita di dunia ini, guys? Hari ini gue akan tuntun teman-teman untuk menemukan makna atau arti hidup yang sebenarnya. Oke, yang pertama, apa sih Ikigai itu? Tiap tahun kita ultah, teman-teman. Kalau teman-teman inget-inget, kita kan sering kasih ucapan selamat gitu ke teman-teman kita dan bilang ultah ya, semoga panjang umur, sehat selalu, sukses, dan bahagia selalu. Padahal sebenarnya kata-kata itu sebenarnya bisa kita ganti loh teman-teman. Jadi selamat ultah ya, semoga kamu menemukan ikigaimu gitu. Karena ikigai ini adalah resep yang bisa mewujudkan hal-hal itu gitu, resep rahasia. Ngomong-ngomong soal ikigai, teman-teman tahu gak kalau ikigai ini sebenarnya merupakan satu prinsip dari Jepang yang artinya alasan untuk hidup, atau bisa dikatakan juga sebagai tujuan hidup gitu. Iki berarti kehidupan, gai berarti cangkang. So, ikigai bisa dikatakan sebagai kehidupan yang sangat bernilai gitu, atau bisa dibilang sebagai alasan untuk hidup. Ikigai ini diadopsi dari Heian tahun 794 sampai tahun 1185. So, secara filosofis bisa diartikan sebagai sebuah prinsip yang membantu hidup teman-teman lebih bermakna, lebih bermanfaat, dan seimbang untuk meraih kebahagiaan. Dan pada akhirnya akan membuat hidup kita panjang umur katanya guys. Ya, mungkin bisa dikatakan Ikigai ini merupakan baterai kita yang bikin kita lebih termotivasi untuk menjalankan hidup ini gitu. Yang pada akhirnya bisa bikin teman-teman lebih produktif, efisien, dan lebih cepat dalam mengerjakan apapun. That's why kalau teman-teman lihat etos kerja orang Jepang luar biasa kan teman-teman. Mereka kerja nggak kenal waktu. Salut sama orang Jepang. So, jadi sebenarnya back to the topic. Jadi sebenarnya tuh gini ceritanya. Pada zaman dulu ada seorang bernama Dan Buettner. Dia datang ke Okinawa Island di Jepang, dan saat dia ke sana, dia lihat tuh kok orang-orang di sana umurnya panjang-panjang ya. Dan bukan cuma itu, mereka bahkan juga sehat-sehat guys. Akhirnya si Dan ini tertarik untuk meneliti orang-orang di sana gitu. Sekedar tambahan info guys, Okinawa itu sebenarnya terkenal julukannya sebagai Land of Immortals, tanah keabadian gitu. Based on data di Washington Post, rata-rata harapan hidup di Okinawa tertinggi loh guys di dunia, yakni 81,2 tahun, lebih tinggi dari rata-rata area di Jepang yang lain, yaitu 79,9 tahun. Selain itu, 400 warga di Okinawa Island berumur lebih dari 100 tahun loh guys, luar biasa kan? Nah, akhirnya si Dan ini menulis satu buku yang dinamakan satu buku tentang Ikigai gitu. Penasaran? Stay tune terus ya guys. Oke,
Sekarang kita langsung aja ya ke poinnya guys. Ini adalah bagian Ikigai. Ikigai terdiri dari 4 lingkaran yang udah gue sebutin di awal video tadi. Dimana lingkaran pertama adalah what you love. Lingkaran ini berisi tentang aktivitas apa aja sih yang teman-teman suka. Misalnya teman-teman suka nyanyi, teman-teman suka ngedance, teman-teman suka main game, atau teman-teman suka musik, olahraga gitu. Nah, ini adalah hobi yang teman-teman sukain gitu. Untuk nemuin ini sebenarnya gampang karena teman-teman pasti tahu apa yang teman-teman suka, dan apa yang teman-teman suka biasanya lebih dari satu kan. Teman-teman tinggal list down aja apa yang teman-teman sukain gitu. Nah, selanjutnya di lingkaran kedua ada what you are good at. Setelah kita tahu apa yang kita sukain, kita harus tahu juga talent kita tuh apa sih sebenarnya. Apa sesuatu yang kita milikin tapi kita bisa melakukannya the best gitu. So, penting sebenarnya untuk teman-teman yang masih muda untuk nemuin talent kalian secepat mungkin. Karena setiap orang pasti memiliki seenggaknya satu talent guys. Misalnya teman-teman jago hitung-hitungan, atau teman-teman jago hafalan, atau mungkin teman-teman nggak jago hitungan, nggak jago hafalan, tapi teman-teman jago terhadap sesuatu yang praktis gitu. Misalnya jago edit video, atau jago main musik, jago olahraga. Nah, disinilah teman-teman harus nemuin talent teman-teman. Kadang talent itu tersembunyi ya teman-teman. Jadi kita kadang nggak bisa ngelihat talent kita sendiri, tapi orang-orang tuh tahu gitu. Kok lu jago banget ngerjain ini gitu, dimana orang-orang itu kesulitan untuk belajar ini misalnya gitu. Oke, lalu di lingkaran ketiga ada what you can be paid for. Setelah kita tahu apa yang kita sukain, apa talent kita harus menghubungkannya dengan yang namanya uang. Kenapa? Karena setiap orang biasanya menghabiskan waktu untuk bekerja sekitar 8-12 jam per hari ya teman-teman. Which is itu adalah 1/3 sampai setengah dari waktu kehidupan kita gitu. Bayangin teman-teman, kalau teman-teman misalkan ngerjain sesuatu yang teman-teman gak suka atau bosen pada 1/3 sampai setengah dari waktu teman-teman. Bayangin betapa kalian gak bahagianya gitu. Oke, terus di lingkaran keempat adalah what the world needs. Setelah kita nemuin lingkaran 1, 2, dan 3, sekarang apakah dunia membutuhkan kita? Apakah dunia membutuhkan apa yang kita lakuin gitu? Apakah apa yang teman-teman kerjain itu memiliki dampak gitu buat orang lain? Nah, dari keempat aspek ini terbentuklah irisan. Irisan pertama adalah what you are good at versus what you love. Irisan ini bukanlah ikigai, melainkan passion. Inilah yang kita sebut dengan passion. Lo nggak dapet bayaran apa-apa dan nggak melakukan hal yang berguna untuk orang lain, tapi lu suka dan lu jago melakukannya. Contoh teman-teman misalnya hobi main futsal. Ini hobi ya, bukan profesi kayak Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi mungkin. Nah, teman-teman hobi main futsal, tapi itu tuh cuma sebatas yang teman-teman ciptain dan teman-teman jago ngelakuinnya. Itu adalah irisan pertama, passion. Irisan kedua adalah what you can be paid for versus what you are good at. Irisan ini bukanlah ikigai, melainkan profession. Lo nggak suka dan lo nggak melakukan itu berguna untuk orang lain. Contohnya teman-teman kerja di kantor, jadi admin, lo nggak suka kerjaan itu. Jadi lo kerja malas-malesan dan lo kerja cuma karena kalau nggak kerja, lo nggak dapet duit gitu. Nah, itu adalah irisan nomor 2, yaitu profession. Irisan ketiga adalah what the world needs and what you can be paid for. Irisan ini juga bukan ikigai, tapi irisan ini adalah vocation. Lo nggak suka dan lo nggak nguasain bidang itu. Contoh lo diminta untuk jaga toko keluarga misalkan. Duitnya kenceng nih, lo ngelakuin apa yang dibutuhin orang-orang. Tapi lu nggak suka dan itu bukan talent lu di bidang itu gitu. Oke, terus irisan keempat adalah what you love versus what the world needs. Irisan ini bukanlah ikigai, melainkan mission.
kalian nggak lakuin apa yang kalian kuasain dan kalian nggak dapat bayaran apa-apa. Contoh temen-temen misalnya lagi jalan, tiba-tiba ketemu cewek cakep di tengah jalan, lalu dia lagi engkol motornya mogok, terus teman-teman bantuin dia. Teman-teman suka ngelakuin itu dan dia butuh itu, tapi itu bukan satu talent kalian dan bukan sesuatu yang bisa membuat kalian mendapatkan uang gitu. Nah, itu adalah irisan keempat. Oke. Kalau kita flashback lagi, berarti irisan pertama adalah passion, irisan kedua adalah profession, irisan ketiga adalah vocation, dan irisan yang keempat adalah mission. Oke, setelah tahu definisi Ikigai, coba kita ambil contoh di dunia nyata ya teman-teman. Kita ambil contoh aja member BTS gitu. BTS suka nyanyi, BTS suka ngedance, BTS punya talent, suaranya bagus dan jago ngedance gitu. BTS juga dibayar mahal oleh agensinya, dan BTS memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh dunia. Coba teman-teman bayangin, kalau BTS tiba-tiba muncul di kota kalian, di salah satu mall di kota kalian gitu, betapa histerisnya cewek-cewek umur mungkin 15-25 tahun teriak-teriak. Itu membuktikan bahwa BTS dibutuhkan oleh dunia, oleh kaum milenial gitu. Nah, contoh lainnya adalah Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg suka otak-atik coding. Mark Zuckerberg punya talent di bidang coding. Mark Zuckerberg berhasil bikin Facebook dan memiliki penghasilan, kalau based on Okezone Januari 2020 dilansir bahwa Mark Zuckerberg bisa menghasilkan 20 miliar rupiah setiap jamnya. Itu baru 3 lingkaran, dan lingkaran keempat, Mark Zuckerberg bahkan bisa bikin Facebook yang dibutuhkan untuk dunia gitu. Ibaratnya dia mengobati pain point dari dunia, dimana setiap orang di zaman ini pasti memerlukan Facebook kan, dan pasti punya Facebook kan. Bayangin kalau teman-teman kalau misalkan Mark Zuckerberg nggak nemuin Facebook, kita bahkan nggak bisa nemuin teman-teman lama kita yang udah lost contact seperti teman SD, teman SMP gitu. Nah, kalau teman-teman semua gimana? Mencari Ikigai itu susah-susah gampang ya guys. Tapi tantangan sebenarnya adalah pada step berikutnya, yaitu konsisten menjalani Ikigai. So, perlu teman-teman ingat, Ikigai setiap orang ini sifatnya sebenarnya pribadi ya. Artinya bisa berbeda-beda antara kita dan orang lain. Jadi teman-teman gak perlu bandingin diri kalian sama orang-orang yang udah sukses. Oke, sekian video dari gue. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan ya guys. See you to the next video. Thank you.